Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktunya ke tutor mata kuliah sistem drainase perkotaan ini. Sebelum kita mulai tutor, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Jadi kataku cukup dalam berdoa. Jadi selanjutnya ini adalah tutor mata kuliah Strain yang akan diberikan oleh Mbak Dianggi. Apakah Mbak Dianggi udah siap untuk memberikan tutornya, Mbak? Iya, udah siap kok. Oke, baik. Karena Mbak Dianggi udah siap, jadi kepada Mbak Dianggi waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, makasih ya Kes udah ngasih waktunya buat ngadain tutor Estrin. Jadi aku langsung mulai aja. Selamat siang semuanya. Di sini aku mau jelasin sedikit aja sih. Aku ngerjain satu paket soal tahun 2024. Sebentar aku izin share dulu. Nah, udah kelihatan belum? Udah kelihatan Boleh, belum Mbak. ya? Bisa Sudah diperhatiin? terlihat. Oke. Nah, jadi di sini aku mau jelasin salah satu paket soal tahun 2024 ETS Estrin. Nah, tapi ini kan cuma contoh sedikit ya, cuma 4 soal. Ntar selain itu aku ada kasih file jawaban, kayak kumpulan jawaban ETS S-Drain yang aku pakai dulu ETS. Ntar aku juga bisa kirim ke kalian. Kalau boleh tahu kalian besok open book atau close book? Eh, buat kelas B itu open book sih, Mbak. Kalau kelas lain Oke. mungkin ada yang beda. Oke. Berarti ada yang open book ya. Oke, aku langsung mulai aja. Dari nomor satu, di sini kan soalnya sebutkan dan jelaskan tahapan analisis hidrologi untuk perancangan sistem drainase. Nah, untuk tahapannya apa aja, aku yakin kalian juga udah ngerjain tubes ya kan? Mulai ngerjain tubes S-Drain dan itu jawabannya adalah tahapan yang kalian lakuin di awal. Jadi Excel kalian yang awal itu jawabannya nomor satu ini. Nah, ini udah aku rangkum sih. Jadi yang pertama, tahapan dari analisis hidrologi itu ngumpulin datanya tentu, curah hujannya, dan minimal 10 tahun. Terus peta topografi itu tambahan dan tata guna lahan dan jenis tanah. Lalu selanjutnya kita juga ini aku jawabnya berdasarkan PPT yang dikasih di kelas ya. Jadi kalau berdasarkan PPT kan datanya itu nggak selalu yang dikasih kayak data curah hujan 10 tahun doang gitu kan. Nah, kalau misalnya di kasus ini ada perbedaan rata-rata curah hujannya tuh udah ditentuin, itu bisa pakai rumus ini buat nentuin jumlah stasiun hujan yang perlu ditambahkan. Maksudnya apa sih? Misal, kan kalian waktu S-Drain, kayaknya full screen aja deh. Nah, dijelasin, dikasih data kayak gini kan ya, waktu tugas. Nah, terus kan kalian ngitung gimana sih cara ngisi yang rumpang-rumpang ini kan kalian ngitung perbedaan rata-ratanya dulu nih. Nah, terus dari perbedaan rata-rata itu kalian simpulin pakai metode yang apa. Nah, kalau misal jawaban nomor satu yang ini yang B itu perbedaan rata-ratanya itu udah diketahui, makanya kita bisa pakai rumus ini buat nentuin jumlah stasiun hujan yang perlu ditambahkan. Ini apa SS dari PPT kalian sih? Terus yang selanjutnya menentukan perbedaan rata-rata curah hujan tahunan tiap stasiunnya. Nah, dicari dulu perbedaan rata-ratanya apabila selisihnya itu kurang dari 10%, maka untuk melengkapi data hujan yang hilang bisa dilakukan dengan metode aritmatika, tapi kalau lebih dari 10% digunakan metode perbandingan normal. Tapi selain dua metode ini sebenarnya bisa juga dipakai metode korelasi atau inverse square distance method. Nah, kapan pakainya itu juga tergantung data yang kalian punya. Kalau konteksnya di Tubes, maka pilihannya adalah aritmatika dan perbandingan normal. Kalau di ATS juga kan, soalnya data yang dikasih kan bentuknya seperti ini. Nah, kalau misal
metode korelasi itu kan berarti kalian butuh Excel kan buat tahu korelasinya itu mendekati satu atau bagaimana. Kalau misal manual kan bakal lama dan susah banget. Terus buat inverse square distance method juga ini tuh diketahui, bisa dipakai kalau kalian tahu berapa jaraknya dari masing-masing stasiun itu. Nah, terus selanjutnya tahapan ujinya adalah uji konsistensi data. Setelah uji konsistensi data, ada juga uji homogenitas. Nah, sebenarnya apa sih bedanya uji konsistensi data sama uji homogenitas? Jadi, simpelnya itu uji konsistensi adalah data data hujan di setiap stasiunnya itu konsis gak tiap tahunnya. Jadi, pastikan setiap tahunnya tuh ada trennya gitu kan. Data hujannya seperti apa. Nah, itu tiap stasiun tuh konsisten nggak setiap tahunnya. Nah, kalau uji homogenitas itu tuh kesamaan distribusi data antar masing-masing stasiun. Jadi dijelaskan, ini ada penjelasan singkatnya. Misalkan ada satu kota, terus ada 4 stasiun hujan. Nah, setiap stasiun hujan kan ada datanya masing-masing. Nah, uji homogenitas tujuan untuk mengetahui apakah data hujan dari keempat stasiun ini punya karakteristik yang seragam. Jadi kalau uji homogenitas itu eh, untuk tahu seberapa homogen atau kesamaan distribusi antar tiap stasiunnya. Kalau yang uji konsistensi data itu lebih ke datanya konsisten nggak dari masing-masing stasiun ini tuh setiap tahun. Oke. Terus lanjut ke menghitung rata-rata hujan pada suatu area dengan metodenya aritmatik, Pearson atau Isoiner. Ini ada penjelasan singkatnya juga kalau aritmatik berarti metodenya itu sederhana, cocok untuk daerah dengan kontur yang rata dan distribusi hujannya merata. Karena juga caranya juga cuma ditambahin terus dibagi aja. Nah, terus kalau Thiessen ini tuh dihitung berdasarkan faktor pengaruh luas wilayah terhadap luas yang diwakili oleh setiap stasiun hujan. Jadi ada faktor pembobotnya atau disebut dengan W. Nanti ini juga digunakan untuk kalian ngerjain soal nomor 4. Lalu selanjutnya adalah menentukan HHM atau hujan harian maksimum. Dilakukan dengan metode Gamble, Dewey Kadoya, dan Log-Person tipe 3. Penjelasan singkatnya, Gamble itu distribusi harga ekstrim maksimal atau minimum dari jumlah sampel yang akan mendekati bentuk batas jika jumlah sampel bertambah dan sebagainya ini. Nah, setelah dilakukan perhitungan 3 metode tersebut, dibandingkan hasilnya, kalau misal eh, ada satu metode yang hasilnya itu lebih dominan, maka itu yang dipilih. Yang dipilih adalah HHM dengan nilai tertinggi. Lalu selanjutnya menghitung distribusi intensitas hujan dengan metode Van Brien, Hasper, dan Weduen, serta metode Bell. Nah, mengapa perlu menghitung distribusi intensitas hujan untuk memperoleh pola distribusi hujan suatu daerah berdasarkan durasi dan frekuensi kejadian hujan. Lalu yang terakhir adalah menghitung lengkung intensitas curah hujan. Dilakukan perhitungan debit pengaliran puncak untuk setiap waktu pada setiap periode ulang hujan. Yang kita tahu kalau perhitungannya kan ada rumusnya ini kan. Nah, yang kita cari di lengkung itu dengan beberapa metode adalah nilai I-nya. Dengan metode Taubot, Sherman, dan Ishiguro. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 adalah dalam perencanaan sistem drainase, mengapa perlu dilakukan penentuan periode ulang hujan atau PUH? Apa yang mendasari PUH dan konsep PUH secara singkat? Seperti itu. Nah, PUH itu sebenarnya adalah ya singkatannya periode ulang hujan rencana. Tujuannya untuk mengetahui dimensi saluran drainase yang akan dibangun dengan mempertimbangkan dan aspek yang perlu dipertimbangkan itu ada ini aspek sosial, aku dan aspek ekonomi.
Kenapa perlu? Karena eh, kita dengan PUH ini kita tuh bisa tahu kapan sih periode hujan terbesar itu akan terjadi. Jadi waktu kita membuat saluran drainasenya itu tetap cukup waktu hujan tuh lagi kayak lagi deres-deresnya gitu. Dan periode ulang hujan itu biasanya berupa tren, jadi kayak berulang setiap beberapa tahun. Nah, ini juga aku tambahin agar saat periode hujan tertinggi, saluran drainase masih dapat menampung hujan. Terus nomor tiga, apa ini? Oh, terus nomor tiga adalah hitung-hitungannya. Melengkapi data hujan dari data stasiun pada tabel di bawah ini. Di sini kan ada tiga stasiun. Terus ada dua data yang hilang. Lalu tahap pertama untuk gimana sih kita nentuin data yang hilang ini tentunya, nah ini dengan stasiun masing-masing stasiun. Jadi kalian tambahin semuanya datanya dari 1 sampai 2020, terus dibagi sama jumlah data, habis itu dihitung kan udah dapat rata-ratanya. Terus rata-rata dari masing-masing stasiun ini dibandingkan. Nah, karena yang lengkap kan stasiun B ya, jadi yang jadi apa ya patokan itu aku pakai stasiun B kayak gini. Nah, jadi mau stasiun A aku bandingin dengan stasiun B, terus stasiun C aku bandingin dengan stasiun B. Untuk rumusnya sendiri absolut karena nilainya nanti negatif kalau nggak di absolut dari stasiun A atau stasiun yang datanya hilang min stasiun B per stasiun A. Kalau buat yang C juga gitu, di stasiun rata-rata dari stasiun C dikurangin stasiun B per stasiun C. Nah, di sini kan kelihatan kalau eh, perbedaan perbandingan rata-ratanya itu kurang dari 10%. Maka dari itu kita bisa ambil metode yang digunakan adalah metode aritmatika. Nah, metode aritmatika kan simpelnya cuman menambahkan data yang ada dan dibagi sama jumlah data. Jadi misal di stasiun A, ini yang kosong kan yang kuning ini nih. Berarti di tahun yang sama adanya data stasiun B dan stasiun C itu 173 sama 158. Jadi tinggal 173 ditambah 158 terus dibagi 2. Nah, ini ketemulah nilainya segini. Terus stasiun C, nah tinggal ditambahin data dari stasiun A plus stasiun B bagi sama jumlah data yaitu 2. Dapat stasiun C. Terus data yang udah lengkap dimasukin lagi ke datanya ini tadi karena nomor 4 ini tuh disuruh dari data yang di atas disuruh ngitung curah hujan karena pengaruh dari masing-masing stasiun hujan. Nah, kan di sini ada 3 stasiun dengan masing-masing luasannya udah jakan datanya. Jadi metode yang aku gunain di sini tuh metode Thyssen, di mana stasiun dibandingkan dengan luas totalnya. Jadi W, kita cari W dari masing-masing stasiun. Setiap tahunnya itu ditambahkan antara perkalian dari stasiun A ditambah stasiun B ditambah stasiun C gitu. Setiap tahun dihitung seperti itu, lalu ditambah dan di rata-rata. Ditambah dan dibagi sama jumlahnya, berarti jumlah sampelnya ada berapa. Nah,
Hasil inilah yang dijadikan jawabannya. Yang dimintakan apa sih? Curah hujannya kan ya. Hasilnya dari perbandingan luasan ini curah hujan rata-ratanya adalah 118,7. Oke, udah selesai pembahasan dari eh, soal 2024. Kalau kalian ada yang mau ditanyain seputar soal ini, 4 nomor ini, boleh ditanyain langsung ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah aman? Kalau udah aman, boleh dong kasih emot jempol. Oke, udah aman ya. Harusnya nggak terlalu susah sih kalau SBM ITS. Terus kalau misal kalian open book, kayak kan masing-masing tahun soalnya sebenarnya hampir mirip-mirip kan. Kalian bisa tandain aja gitu yang teori, terutama yang teori ya. Soalnya kalau dilihat di sini, untuk ngerjain nomor 3 dan 4 secara langsung di kertas pakai kalkulator, itu tuh makan waktu lama banget. Yang lama itu ngerjain di sini. Kalau pakai Excel mah ya tinggal di track aja kan. Cuman kalau manual ini tuh lama. Jadi usahain teorinya kalian benar-benar tahu jawabannya ada di mana. Terus jangan buang banyak waktu lah di soal-soal yang awal, biar soal yang nomor 3 sama 4 yang kayak gini tuh cukup cukup waktunya. Saya pengalaman tahun kemarin aku agak ini ya, agak kayak ngos-ngosan ngerjain yang ini nih, hitung satu-satu gitu. Oh ya, buat aku kan juga ada kan kumpulan soal yang aku pakai dulu waktu ETS semester 4. Aku bisa kasih ke mana ya? Sama linknya ini aku bisa share ke siapa? Gimana Adkesma? Kalau Mas Berry nggak apa-apa Mbak, nanti kalau ke Mas Berry nggak apa-apa sih Mbak, nanti saya terusin ke teman-teman yang lain. Oke, kalau yang link ini kan aku bisa ini aja deh taruh deh. Loh, aku taruh di nah komen. Tapi kalau filenya yang PDF, ntar aku share ke Berry aja. Oke, sebenarnya udah sih kalau aman semua materi ini. Dari aku cukup sekian. Semoga ETS-nya Oke, baik, terima kasih kepada Mbak Dianggi atas tutorialnya. Eh, Mungkin karena emang udah dicukupin, jadi saya tutup saja. Terima kasih buat teman-teman yang lain sudah mau hadir untuk tutorial BTS Sistem Drainase ini. Dan juga kepada Mbak Dianggi, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.